Anggale net au dokter Yesus nampuna au. Gusti Yesus tresno kula. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Hai adik-adik, apa kabar? Ketemu lagi ya sama Kak Yunika. Ketemunya di mana? Di GKI Hai Kids. Wah, Kak Yunika bisa lihat loh dari sini kalau kalian semua udah bangun pagi, udah semangat, udah senyumnya sangat cerah karena bersiap kita mau beribadah bersama-sama di GKI Hai Kids. Sip, kalau semuanya sudah siap, tadi waktu bangun pagi ya, Kak Yunika kan buka jendela tuh. Wah, mataharinya sangat-sangat cerah. Kak Yunika jadi sadar bahwa matahari yang cerah, yang besar, yang hebat itu ya, itu Tuhan yang buat. Tuhan kita loh yang hebat itu yang buat. Nah, itu tandanya Tuhan tuh mengasihi kita loh. Coba bayangin kalau gak ada matahari, wah kita gak bisa lihat apa-apa, gelap semua, ya kan? Pohon-pohon gak bisa tumbuh, sayuran gak bisa tumbuh, hewan-hewan ternak juga gak bisa makan. Jadi susah deh semuanya. Kita nyanyi yuk dari terbit matahari. Semua bangkit berdiri, nyanyi dengan semangat sama-sama. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Sekali lagi kita nyanyikan dari terbit matahari, oke? Yuk. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan. Sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Ya, adik-adik gak boleh lupa ya untuk selalu memuji Tuhan dari pagi sampai mataharinya terbenam. Sepanjang hari, setiap hari kita harus puji Tuhan. Untuk masuk lebih jauh ke dalam ibadah kita awali, kita buka dengan berdoa. Yuk kita doa sama-sama ya.
Allah Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, kami berterima kasih karena Engkau adalah Allah yang mengasihi kami. Kami berterima kasih atas hari yang baru, badan yang sehat, dan hati yang bersuka cita. Kami bersyukur masih bisa beribadah. Tuhan, tolong pimpin ibadah kami dari awal sampai selesai. Biarlah kami sungguh-sungguh mau beribadah kepadamu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah bersyukur dan berdoa. Amin. Adik-adik, kalau kalian bilang, Tuhan sayang aku juga sayang sama Tuhan. Betul, Kak Yonika percaya. Tapi kita juga kadang-kadang masih suka berantem ya, sama saudara sendiri, sama kakak, sama adik. Padahal kan kita semua tuh di dalam Tuhan tuh bersaudara. Jangankan sama saudara sendiri, sama teman satu gereja aja harus akur, harus saling mengasihi karena kita semua itu adalah anak-anaknya Tuhan. Kita bersaudara di dalam Tuhan. Jadi kalau ketemu gitu ya, di mana, di gereja atau misalnya di sekolah, harus senyum yang manis, harus sapa, harus saling mengasihi supaya kasihnya Tuhan tuh terpancar kapanpun dan dimanapun. Kita nyanyi yuk, dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Sekali lagi kita nyanyikan ya. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Oke, kalau gitu berarti adik-adik adalah anak-anak Tuhan yang selalu mendengar. Bukan Kak Yunika, bukan cuma dengar, tapi mendengarkan. Tuhan panggil kita untuk jadi anak-anaknya yang semakin baik, semakin best, semakin taat. Untuk itulah kita mendengar panggilannya Tuhan. Seperti hari ini adik-adik beribadah, pagi-pagi sudah bangun, bela-belain waktu mungkin kita masih ngantuk, kita pengen nonton kartun, tapi enggak dulu mah, nanti dulu, aku mau ibadah dulu. Itu tandanya adik-adik mendengar panggilannya Tuhan. Kita nyanyi yuk sama-sama. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya.
dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Nah adik-adik, kalau kita merasa disayang, diberkati sama Tuhan, kita harus bersyukur. Salah satu bentuk dari bersyukur apa? Iya betul, sekolah minggunya semakin giat, berdoanya semakin giat. Apalagi? Yang gak lupa? Betul, kita memberikan persembahan. Silakan siapkan persembahannya. Iya, betul yang baik. Tuh ada yang teriak dari ujung tuh, Kak, persembahan aku boleh nggak kalau kasih tuh aku suka lipet-lipet gitu loh. Jangan, nggak perlu. Kita kasihnya dengan bentuknya yang baik juga, sikapnya juga kasihnya yang baik. Yuk kita nyanyi Aku Diberkati ya. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Sekali lagi. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Sebagai anak-anak Tuhan yang diberkati, kita mau ucap syukur. Selain memberikan persembahan, kita sekarang bawa persembahan kita di dalam doa ya adik-adik. Yuk bersama Kak Yunika kita berdoa. Allah Bapa di surga, saat ini kami membawa persembahan kami. Kami berterima kasih Tuhan atas berkat yang Engkau berikan lewat Papa dan Mama. Kami bersyukur bahwa kami sudah mengerti, kami dan mau belajar, mau memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Kami belajar bersyukur lewat memberikan persembahan. Kiranya persembahan kami Tuhan boleh dipakai untuk memperluas kerajaan-Mu dan membuat nama Tuhan semakin dimuliakan. Tolong berkati tangan-tangan yang mengelolanya nanti Tuhan, kiranya hikmat boleh Tuhan curahkan bagi mereka. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Oke, wah Kak Yunika percaya ya, semakin hari semakin adik-adik bertambah, semakin besar, pasti iman di dalam Tuhan juga semakin bertumbuh dan bertambah, semakin taat. Nah ini lagu favorit nih, pasti semuanya excited kalau nyanyi lagu ini, pakai tangan gitu ya, pakai jari. Yuk kita nyanyi T-A-A-T, taat, yuk. T-A-A-T, taat, T-A-A-T, taat. Saya mau seperti Yesus, T-A-A-T, taat.
dengar-dengaran kepada papa mama, lakukan nasihat mereka semua. T-A-A-T, taat. Wah, keren, hebat adik-adik. Tadi puji Tuhan sudah, kasih persembahan juga udah. Sekarang waktunya kita bersiap masuk ke dalam firman Tuhan. Betul, siapkan hati, siapkan diri kalian. Mari kita masuk mendengarkan firman Tuhan. Bu, hari ini cerita tentang iman Rahab. Iya, kenapa? Mesti dijelasin, Bu, iman itu apa? Masa nggak tahu sih iman itu apa? Kalau kamu tahu, nggak tahu juga. Nggak tahu cara jelasinnya, Bu. Oh, mari sini. Ibu akan mencoba menjelaskan apa itu iman melalui perbuatan. Nah, Ibu akan minta tolong ke kakak sekolah minggu yang lain untuk kami memperagakan bagaimana iman itu. Ya, Karani. Iya, Ibu Herlina. Ini Kak, kita mencoba menerangkan kepada adik-adik tentang iman itu melalui perbuatan. Nah, sekarang saya minta Karani untuk menutup mata dengan ini. Oke, Bu. Ya. Wah, nggak kelihatan, Bu. Ibu Nggak di kelihatan mana? ya? Oh iya. Nah, begini Kak, apakah kakak percaya bahwa saya tidak akan membiarkan Karani jatuh? Percaya, Bu. Sungguh percaya? Sungguh, aku percaya. Oke, kalau begitu saya minta Karani untuk menjatuhkan diri. Oh, oke, Bu. Ya, 1, 2, 3. Tidak jatuh ya adik-adik. Oke Kak Lida, terima kasih ya. Terima kasih, Bu. Karani. Nah, pertama-tama Ibu akan menyapa semua adik-adik dengan salam GKI. Hai kids. Nah, kita semua menyiapkan diri untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Mari adik-adik kita bersatu dalam doa, sikap doa yang baik. Lipat tangannya, tutup mata, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, pada saat ini Tuhan kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tolong kami Tuhan agar kami dapat mengerti firman-Mu dan dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, tadi adalah contoh sederhana tentang iman. Apa sih iman itu? Iman adalah percaya. Percaya apa? Percaya kepada sesuatu yang belum terjadi, tapi yakin bahwa pasti itu akan terjadi. Nah, Karani tadi yakin, percaya, beriman bahwa ia tidak akan jatuh. Meskipun ia belum jatuh, bukan? Setelah Karani menjatuhkan dirinya, barulah kepercayaannya itu terbukti. Adik-adik, hari ini kita beriman, percaya kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tidak kelihatan adik-adik. Tuhan Yesus tidak bisa kita pegang, tidak bisa kita peluk. Tetapi kita yakin bahwa Tuhan Yesus ada dan selalu beserta dengan kita. Itulah yang dinamakan dengan iman adik-adik. Iman itu harus kita tunjukkan. Mengapa Karani tadi mau menjatuhkan dirinya? Karena ia percaya, ia yakin bahwa ibu pasti akan menopangnya. Itu sebabnya adik-adik, ketika Ibu Rani diminta menjatuhkan diri, Ibu Rani tidak ragu, ia menjatuhkan dirinya. Dan keyakinannya itu terbukti, ia tidak jatuh. Ibrani 11 ayat 31 menyatakan, karena iman maka Rahab
tidak turut binasa bersama-sama dengan orang-orang durhaka karena ia telah menyambut pengintai-pengintai itu dengan baik. Di dalam surat Ibrani diberitahukan bahwa karena imannya maka Rahab selamat. Ia menunjukkan imannya dengan menolong para pengintai. Bagaimana ceritanya? Rahab adalah seorang wanita yang kurang baik kehidupannya. Ia suka merayu laki-laki. Meskipun Rahab bukan seorang wanita yang baik, Tuhan mengasihi Rahab. Di dalam kehidupannya, ia sering mendengar kisah-kisah tentang Allah yang disembah oleh orang Israel. Ia mulai mempercayai Allah Yahweh, Allah yang menyelamatkan itu. Dari mana Rahab mengenal Allah Yehova, Allahnya orang Israel? Dari gosip. Ia banyak mendengar tentang perjalanan orang Israel. Bagaimana air laut merah terbelah ketika orang Israel melintasinya. Bagaimana Tuhan menuntun mereka dengan tiang awan dan tiang api. Pokoknya, semua kisah yang pernah dialami umat Allah disaksikan dan didengar oleh bangsa-bangsa lain. Dan kisah itu membuat mereka ketakutan dan gentar terhadap Allahnya orang Israel. Tetapi Rahab kebalikannya adik-adik. Meskipun hanya mendengar-dengar saja tentang Allah, ia justru semakin tertarik untuk mempercayai Allah yang seperti itu. Bahkan ia percaya bahwa Allahnya orang Israel adalah Allah di langit di atas dan Allah di bumi di bawah. Allah yang menguasai semesta. Luar biasa ya iman Rahab, wanita yang dikenal tidak baik ini. Rahab mempercayai Allah Yehova. Suatu hari, Yosua dengan diam-diam mengutus 2 orang mata-mata memasuki kota Yeriko, kota di mana Rahab tinggal. Yosua ingin mengalahkan negeri itu, tetapi sebelumnya ia menyuruh orang untuk mengamati apakah negeri itu bisa mereka hadapi. Maka pergilah kedua orang itu memata-matai kota Yeriko. Ketika mereka akan kembali, kehadiran mereka di kota itu diketahui oleh orang lain yang memberitahukan kepada Raja Yeriko. "Raja, tadi malam ada orang Israel menyelidiki kota ini." Raja langsung menyuruh orang bertanya kepada Rahab. Mengapa Rahab yang ditanya ya adik-adik? Karena tembok belakang rumah Rahab menempel dengan tembok pembatas kota yang sekaligus menjadi tembok benteng kota Yeriko. Jadi, kalau ada orang keluar masuk yang mencurigakan, pasti Rahab tahu. Bukankah Rahab selalu membuka pintu rumahnya buat orang-orang yang siap dirayunya? Memang benar adik-adik. Kedua pengintai itu bersembunyi di rumah Rahab. Mereka tahu kalau kedatangan mereka sudah diketahui. Mereka minta pertolongan kepada Rahab. Puji Tuhan, waktu itu Rahab sudah bertobat. Ia percaya kepada Allah yang sama dengan kedua pengintai itu. Rahab yakin Allah Yehova pasti akan menyertai orang Israel dan Allah mampu mengalahkan negerinya. Rahab yakin Allah akan memberi kemenangan buat Israel melawan negerinya. Oleh karena itu, Rahab menyatakan imannya dengan menolong kedua mata-mata itu. Ia juga meminta tolong kepada kedua pengintai itu supaya menyelamatkan Rahab dan keluarganya bila mereka memerangi kota Yeriko. Kedua pengintai itu berjanji tidak akan membunuh keluarga Rahab
asal Rahab mengikatkan tali benang kirmizi yang mereka berikan pada jendela rumah Rahab. Bila orang Israel melihat tali itu, maka mereka tidak akan menerobos masuk rumah itu, dan seluruh orang yang tinggal di dalam rumah itu akan selamat. Tapi kalau Rahab berkeliaran di luar rumah, mereka tidak jamin keselamatannya. Janji itu dipegang Rahab. Rahab menyembunyikan kedua orang itu di loteng rumahnya. Di atas rumah Rahab ada lubang angin. Mereka bermalam di rumah Rahab sementara utusan raja mulai menutup pintu gerbang dan keluar mencari mata-mata itu. Keesokan harinya, mata-mata itu dikeluarkan Rahab lewat jendela rumahnya. Lalu Rahab mengikat jendela rumahnya itu dengan tali kirmizi yang diberikan mata-mata Israel. Rahab berpesan, "Cepat lari ke pegunungan. Tinggallah di sana selama 3 hari, setelah itu barulah kalian menyeberangi sungai dan pulang." Mata-mata itu mengikuti petunjuk Rahab. 3 hari kemudian mereka sampai di perkemahan dan menghadap Yosua. Kata mereka, "Tuhan telah menyerahkan seluruh negeri ini kepada kita, bahkan penduduknya gemetar menghadapi kita." Adik-adik, Rahab percaya dan beriman kepada Allah. Ia menyatakan imannya dengan menolong umat Allah, meskipun mereka adalah musuh negerinya. Rahab percaya bahwa Allah orang Israel yang sanggup menyelamatkannya. Iman yang kita miliki juga adik-adik harus dinyatakan. Kalau kalian beriman, percaya kepada Tuhan Yesus, berdoalah kepadanya. Berdoa sebelum kita makan, berdoa sebelum kita belajar, pada waktu bangun tidur, mau tidur, dan sebagainya. Kalau kalian percaya kepada Tuhan Yesus, turutilah perintahnya. Bersikap yang baik dan sopan, tekun belajar, tidak malas, seperti yang Tuhan inginkan. Iman kepada Tuhan Yesus harus dinyatakan dengan perbuatan kita, agar orang lain di sekitar kita tahu bahwa kita adalah pengikut Tuhan Yesus. Demikianlah adik-adik firman Tuhan yang kita renungkan pada ibadah sekolah minggu kita kali ini. Nah, saat ini kita akan menutup ibadah kita dalam doa dan kita mohon pertolongan Tuhan untuk kita dapat menyatakan iman kita melalui perbuatan. Mari adik-adik kita sikap doa yang baik, tutup matanya, lipat tangan, kita berdoa. Allah Bapa yang baik yang bertata di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur untuk ibadah yang boleh kami ikuti pada saat ini. Kiranya berkenan di hati Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Dan kami juga mengucap syukur untuk firman Tuhan yang boleh kami dengar. Ajar kami Tuhan untuk kami terus bertumbuh dalam iman kami, percaya kepada Tuhan Yesus, dan kami dapat menyatakannya, menunjukkannya dalam perbuatan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa, sertai kami, berkati kami sepanjang selesai ibadah ini dan seterusnya. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, sampai ketemu lagi minggu depan di GKI Hai Kids. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati.